Shalom adik-adik semua, selamat sore, selamat beribadah kembali kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita mau beribadah online di acara komunitas Jedija pada sore hari ini. Puji Tuhan, yuk kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga mau diisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, yuk siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan, karena ini adalah hari yang ditunggu-tunggu untuk adik-adik semua, untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada sore hari yang indah Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, tiba saatnya kami mau ibadah online pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati hidup kami, Engkau memberkati tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Dan kami serahkan ibadah online pada sore hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan ya. Pakai gerakannya kalau bisa. Yuk angkat pujian ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Puji Tuhan, kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan, dan kita mau tetap bersukacita, bersukaria bersama dengan Tuhan. Haleluya. Oke, siap adik-adik semua? Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Yuk, kita mau angkat pujian Anak Allah Yesus namanya. Amin adik-adik semua? Yes. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup.
Haleluya. Kita percaya dari semua bahwa Yesus telah mati dan menebus dosa kita semua. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan menebus dosa semua manusia. Dan Dia hidup, Dia bangkit. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tetap gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Oke, puji Tuhan dari semua. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan dengan pujian ku ingin seperti yang kau ingini. Haleluya Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita percaya bahwa Tuhan telah mati menebus dosa kita. Dengan barang fana Kau menebus diriku,
tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak ataupun emas, melainkan dengan darahnya yang mahal. Amin Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyertai hidup kami, bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun setiap langkah hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami siap mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau pimpin kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Beri kami hikmat-Mu, berikan kami pengertian-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan buat kami hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau berkati kami, berikan kami Tuhan hati yang kuat, hati yang percaya kepadamu bahwa Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita percaya bahwa ketika tadi kita melihat cerita atau video tentang jangkrik dan semut. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh semut dan apa yang dilakukan oleh jangkrik itu sangat berbeda sekali, bertolak belakang sifat dan karakter dari tokoh itu. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari apa yang kita lihat. Kita mau belajar seperti semut, ya. Dia mau bekerja keras, dia mau semangat, dia mau melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, ya. Di waktu musim panas, dia mengumpulkan bahan-bahan makanan, bahkan dia mengumpulkan gandum. Tujuannya apa? Supaya ketika musim dingin nanti dia mempunyai persediaan makanan. Tetapi kita melihat daripada jangkrik, ya, dia bermalas-malasan, dia senangnya menikmati hidupnya tanpa punya tujuan yang pasti. Dan apa yang terjadi ketika musim dingin tiba? Si jangkrik dia tidak bisa mengumpulkan makanan, bahkan dia mengalami kelaparan yang begitu hebat, ya. Sehingga apa? Ketika semut dan teman-temannya menikmati makanan di musim dingin, karena dia sudah mengumpulkan banyak bekalnya, sehingga dia tidak mengalami kelaparan,
Ya, tetapi jangkrik ketika musim dingin tiba, dia bingung mau lari kemana. Dia tidak punya makanan, bahkan semua daun-daun mengalami tidak ada buah yang menghasilkan karena semua tertutup oleh salju. Nah, apa yang terjadi? Sehingga si jangkrik mengalami kelaparan yang begitu hebat. Tidak ada satupun yang dapat menolong dia. Tetapi ketika melihat dari seekor semut dan teman-temannya ini, wah, luar biasa. Dia bisa mengumpulkan makanannya pada musim panas, sehingga ketika musim tiba, ya, dia tidak mengalami kelaparan, dia mengalami sukacita. Tetapi kita melihat di dalam Alkitab ada juga tokoh semut ini. Yuk adik-adik, kalau Papi Robi mau ngajak adik-adik buka ya di dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 ya. Di sini dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Nah, adik-adik, kita percaya bahwa di Alkitab juga ada tokoh semut. Apa yang kita lihat tadi sama seperti di dalam Alkitab ini. Ya, dikatakan bahwa hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Artinya apa? Ketika jangkrik bermalas-malasan, dia tidak mau melihat apa yang dilakukan oleh si semut. Bahkan dia menghina, mengejek. Semut, kamu tidak bisa menikmati hidup. Kamu lihat saya bersukacita, menikmati apa yang ada. Dia makan enak, tidur, ya, dia tidak memikirkan masa depannya. Nah, jadi tetapi semut luar biasa. Dia memakai hidupnya dengan waktu yang ada untuk mengumpulkan gandum. Dia mengumpulkan bahan makanan. Supaya apa? Supaya di hari waktu musim panas dan musim dingin, dia tetap punya bekal. Dia tetap punya makanan. Beda dengan si jangkrik, ya. Bahkan si jangkrik harusnya belajar kepada semut supaya dia bisa memiliki bekal bahan makanan yang ada. Kita juga belajar daripada si semut, ya. Adik-adik semua, kita percaya bahwa mungkin kita sebagai manusia, kok kenapa harus belajar kepada semut? Supaya apa? Nah, adik-adik, supaya adik-adik jangan malas-malasan. Malas-malasan di sini dalam arti kata apa? Waktunya ibadah, ingat, oh iya, ada ibadah. Kamu harus berangkat ke gereja. Kamu tidak boleh malas, ya. Karena apa? Di saat kamu malas untuk ke gereja atau kamu di saat malas untuk ibadah online, adik-adik tidak akan punya bekal hidup untuk masa depan nanti. Kenapa? Karena di saat kita datang ibadah kepada Tuhan, sekolah minggu ataupun komunitas, nah, ada bekal firman Tuhan untuk masa depan kita nanti. Ya, supaya apa? Ketika kita menerima firman Tuhan, kita menyimpan firman Tuhan itu di dalam hidup kita dan kita melakukan firman Tuhan itu. Supaya apa? Supaya ketika kita menghadapi masalah yang begitu berat, kita ingat akan firman Tuhan yang kita terima dalam setiap hari Minggu kita beribadah ke gereja, dalam setiap kita komunitas. Firman Tuhan itu akan hidup dan firman itu akan menjadi bekal makanan di dalam hidup kita yang akan menjadi sumber kekuatan di dalam kita menghadapi hari-hari yang ada. Nah, ingat adik-adik semua, kita mau belajar, ya. Jangan tunggu ada masalah kita baru datang ke gereja, datang mencari Tuhan. No. Jangan jadikan Tuhan sebagai bahan hanya untuk butuh, ya. Tetapi jadikan Tuhan itu prioritas di dalam hidup kita, ya. Jadikan Tuhan sebagai sumber segala-galanya, ya. Ketika kita tidak ada masalah, kita tetap datang beribadah kepada Tuhan, kita datang bersukacita memuji memuliakan Tuhan, ya. Jangan seperti jangkrik, dia santai dengan hidupnya, dia tidak memikirkan masa depan nanti, dia tidak memikirkan nanti apa yang akan terjadi. Nah, kita tidak mau seperti jangkrik. Ketika ada masalah, jangkrik pusing, dia kelewat, bingung mencari pertolongan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, adik-adik semua, kita tetap setia. Kita jangan malas untuk beribadah. Kita jangan malas untuk memuji Tuhan. Kita jangan malas untuk ibadah online. Ya, kenapa? Ketika kita datang kepada Tuhan, beribadah, mendengarkan firman Tuhan, itu merupakan suatu bekal di dalam hidup kita. Karena apa? Firman Tuhan itulah yang kita terima daripada Tuhan, yang akan menjadi bekal hidup kita. Karena apa? Firman Tuhan itu akan hidup, menghidupi dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan, menjadi sumber segalanya dalam hidup kita.
Dan firman Tuhan itu yang akan menolong kita, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Ya, adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Dalam firman Tuhan ada berkat. Ya, nah kita kenapa belajar kepada semut? Dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Kalau adik-adik lihat ya, semut itu kan kecil, tetapi dia bijaksana dalam melakukan, mensikapi hidupnya. Ya, terlebih kita sebagai anak Tuhan, yang dimana Tuhan itu begitu sayang sekali sama kita, sangat sayang. Pasti Tuhan akan memperhatikan hidup kita. Ya, mari adik-adik semua kita percaya firman Tuhan yang singkat, pendek, dan jelas ini. Papi Robi percaya adik-adik akan mengerti kenapa sih harus belajar kepada semua, supaya kita semua, adik-adik maupun Papi Robi, tidak malas-malasan. Kita mau memperhatikan hidup, bagaimana kita hidup sekarang ini. Bukan zamannya lagi kita mau santai, ya. Bukan saatnya kita mau santai seperti jangkrik, ya. Tetapi kita mau mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tapi kita kapan? Tidak tahu waktunya. Tetapi kita mau hidup kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengumpulkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kita mau rajin ibadah, kita mau datang ke gereja, kita mau tetap setia berdoa, kita mau tetap setia baca Alkitab, mengumpulkan bahan-bahan makanan seperti semut, ya. Kita juga mau mengumpulkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Bukan hanya mengumpulkan, tetapi kita juga mau melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Karena kita percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan itu. Ya, adik-adik, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Dan ingat ya, kita mau tetap setia kepada Tuhan, beribadah, melayani Tuhan. Jangan malas seperti jangkrik, tetapi kita mau rajin, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita mau tutup di dalam doa. Yuk kita semuanya mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada sore hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh ibadah online, dan kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan kuasa-Mu. Biarlah apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan, berkati kakak adik kami, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang nonton ibadah online hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, ayat hafalannya ya, di dalam Amsal 6 ayat 6 juga ya. Supaya apa? Adik-adik ingat, oh iya tadi cerita tentang semut. Dan inilah yang menjadi ayat hafalan buat adik-adik semua. Ya, ayat hafalannya Amsal 6 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Puji Tuhan, sampai Sabtu depan. Tuhan berkati adik-adik semua. Bye-bye.